Iya, saya selalu bilang apapun juga yang terjadi ini adalah kesalahan kami, kedua orang tuanya, bukan kesalahan anak-anak. Sama sekali perceraian ini bukan karena mereka, karena seringkali mental anak-anak juga kalau orang tuanya bercerai dan mereka tidak tahu apa sebabnya, seringkali mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Kita salah apa Dedi, Mami gitu sampai kalian bercerai gitu. Jadi makanya dari awal tuh sebenarnya sudah jelaskan sebab perceraiannya apa. Dan ya itu Inge sendiri sebetulnya dari awal sudah mengakui semua. Anak-anak tidak membenci Maminya, seperti tadi Mas Ari bilang dia kecewa iya, membenci tidak. Karena ya kita berdua juga kasih tahu kita manusia nggak ada yang sempurna. Baik saya maupun Inge nggak ada yang sempurna gitu ya. Dua-duanya nggak luput dari kesalahan. Cuma kalau yang untuk urusan yang ini ya mereka menyayangkan ini terjadi, tetapi mereka bisa move on kok. Tinggal sekarang orang tuanya bisa move on apa enggak, media bisa move on apa enggak, netizen bisa move on apa enggak gitu. Karena anak-anakku udah move on. Mungkin itu kesepakatan ketemu kesepakatan untuk ketemunya bagian harinya ada Apa? bagian anak kamu dengan mamanya. Bebas kapanpun, mau ketemu kapanpun, tidak ada waktu khusus. Selama tidak mengganggu sekolah, bebas mau ketemu anytime. Dia Mas Ari tidak akan pernah membatas-batasi, karena Mas Ari tahulah kita dan kita pun tahulah sadar bahwa ini kan ibu kandung ya, nggak mungkin ada pembatasan. Mas Ari tadi bilang tinggal orang tuanya atau papahnya, papinya yang belum move on. Masih Siapa? ada, Oh enggak, ada kita udah patinya siapa? dirimu. Oh enggak, media, media move on, media netizen. Kalau anak-anak udah move on, kita kan harus move on juga gitu. Mungkin untuk agenda hari ini hanya Mas Ari saja atau dari agenda ini juga. Kenapa? Oh, hanya Agenda hari ini. apa? Kita saja. Agenda hari ini ke pengadilan hanya kita saja. Iya. Tapi lega nggak sih akhirnya udah diputus cerai gitu dengan melewati berbagai proses. Begini, yang seperti yang tadi saya bilang ya, tidak ada yang menang di dalam sebuah perceraian, ya kan? Tapi kalau lega, iya, saya lega karena selama 5 bulan kebelakang ini saya dipojokkan terus, saya dihujat, saya ya banyak kebohongan lah yang diberitakan tentang saya, dan ya akhirnya semua ini terbukti tidak benar gitu, bukan oleh kata-kata pihak saya maupun dari Inge, tetapi oleh hakim yang netral berdasarkan bukti, berdasarkan saksi, dan itu yang penting, dan itu sebabnya kenapa saya juga memilih untuk diam. Tadi sempat kena mental ya Mas? Sempat awal-awal pas saat pemberitaan miring itu keluar, tuduhan-tuduhan saya tidak menafkahi lah segala macem. Wah, itu saya sampai shock berat, sampai klarifikasi, ya kan, kita sampai melakukan konferensi pers, tapi ternyata kata-kata kita pun masih dipelintir lagi gitu, ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin supaya bisa menjadi berita, bisa goreng-goreng lah, digoreng-goreng oleh media gitu. Jadi apa yang kita omongin 50%nya lagi tuh bumbu-bumbu dari ya orang-orang tidak bertanggung jawab lah, ya kan? Jadi di situ saya menyadari bahwa oh ternyata dari pihak sana tidak bisa main cantik. Dari pihak sana menghalalkan segala cara untuk mau menang dengan kebohongan, dengan fitnahan, dan itu bisa selesai. Saya lega karena capek dengan semua fitnahan yang beredar di luar sana, hujatan oleh netizen segala macam, dan ternyata ya terbukti itu semua tidak benar. Mungkin rencana terdekat apa sih Mas setelah putusan perceraian ini? Kenapa? Rencana terdekat nih setelah 5 bulan kemarin menghadapi hal-hal yang berat, Ya. apanya mungkin akan dilakukan? Ya saya sekarang kalau ini kan kita lihat dia sudah sibuk berkarir, ya kan? Ya saya doakan yang terbaik untuk Inge. Semoga kedepannya semakin sukses lagi, bukan sukses oleh keviralan yang negatif seperti ini, tapi karena hasil karya yang positif, ya kan? Dan semoga ya tidak menjatuhkan, tidak sambil menjatuhkan pihak-pihak lain. Mudah-mudahan bisa move on, mudah-mudahan urusan pengadilan selesai di sini, tidak diperpanjang lagi karena kasihan anak-anak, ya kan? Walaupun mereka sudah bisa terima, tapi kan tetap aja selama masih di cover terus oleh media segala macam. Kemarin kan juga Inge sempat bicara, oh Kenzo bohong,
ya kan, itu sama sekali tidak benar. Anak saya tidak pernah berbohong, apa yang dia katakan itu adalah fakta, dia pun tahu itu, dan ya Kenzo pun menyayangkan mamanya harus bicara seperti itu, berbohong tentang apa yang dikatakan Kenzo gitu, karena sebetulnya ya Kenzo sendiri menyayangkan hal itu. Sampai Kenzo akhirnya dibully netizen juga gitu ya, dibilang anak durhaka lah segala macam, dan itu saya tidak bisa terima. Jadi mudah-mudahan Inge lebih bijaksana dalam perkataannya, dan ya dari sini ke depan semoga kita sama-sama bisa move on, ya kan. Kalau saya fokusnya ke pendidikan anak-anak, karena mereka memilih untuk ikut saya, berarti kan itu tanggung jawab saya lebih besar. Ya, mudah-mudahan ke depan semua bisa lebih baik. Oke, Mas Ari, kedatangan mama dari Jerman, memang Mama dari Jerman? Iya. Nggak ada hubungan sama ini, nggak ada hubungan dengan ini. Kebetulan memang dia sudah karena pandemi kan, dia juga lama sudah nggak ke Indonesia. Biasanya kita yang ke Jerman satu-satu, kita ke sana. Kadang-kadang Ira pergi sendiri, kadang-kadang saya pergi sendiri. Tahun lalu kan saya yang ke sana, tapi kali ini dia bisa merayakan ulang tahun ke-77-nya bersama anak cucu lengkap, semua satu meja, dan ya itu membuat dia sangat senang. ini menjadi kado juga buat dia, karena Ya, dia tahu ya dibilang kado ya nggak tahu ya, tapi ya pasti senang lah, ini sudah di masa lalu gitu, urusan pengadilan ini gitu, dan sudah bisa dibuktikan semuanya. Tapi untuk akta gini itu nggak ada ya Mas Ari ya? Karena memang kita ada perjanjian kita nikah, ya. Jadi memang tidak ada. saat ini Mas Ari menjalani hidup masih langsung mencari lagi atau bagaimana? Atau punya planning Atau punya apa? planning gitu? Balik Saya lagi fokus ke anak-anak. Saya tahu walaupun mereka di luar bilangnya, oh kita baik-baik aja kok, jadi nggak ada masalah, tapi nggak mungkin lah. Ini buat saya aja berat kok, apalagi buat anak-anak. Ya doakan aja yang terbaik untuk kita semua, termasuk buat Inge juga. Kalaupun ingin ada lagi pasangan, inginnya mencari yang atau mungkin harus mengerti dengan anak-anak, dekat dengan anak-anak. Bob udah pasti harus seizin anak-anak, udah pasti harus cocok dengan anak-anak, dan diterima oleh anak-anak. Kalau enggak ya buat apa? planning kedepannya mungkin apa sih Mas Ari? Planning ke depan? Mau liburan gitu sama anak-anak gitu. Mungkin Desember ya, tapi kalau sekarang saya mesti kembali bekerja karena anak saya si Kenzo udah kelas 1 SMA, dia bilang dia pengen kuliahnya mau di luar negeri. Jadi ya saya harus bekerja lagi untuk supaya bisa memastikan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya kita sebagai orang tua kan hanya bisa mensupport aja, ya kan. Ya mudah-mudahan itu yang terbaik buat anak. Berarti tuduhan Mbak Inge yang kemarin itu berarti nggak benar ya Mas? Terbantahkanlah dengan adanya putusan ini. Kalau gugatan kita dikabulkan untuk seluruhnya, terbantahkan. Kalau dari pihak sana nanti masih ada kekurangan atau tidak signifikan, berarti ada langkah apa? Ya memang setelah putusan kan secara aturan itu kan diberikan waktu 14 hari. 14 hari itu sudah terhitung kemarin per hari inilah. 14 hari ke depan untuk menyatakan sikap apakah dia menerima atau dia menolak. Konsekuensinya kalau dia terima adalah putusan ini menjadi inkrah atau berkekuatan hukum tetap statusnya. Kalau dia menolak, dia akan mengajukan banding. Sejauh ini kita belum dapat informasi apa, tapi ya kalau langkah ya kalau memang dia ajukan banding ya tentu kita akan itu kan memang langsung serta merta naik kan. Artinya kita harus lawan dengan kontra. Kita akan mengajukan memori banding, kita akan mengajukan kontra memori banding. Yang jelas dari kami menerima putusan ini dan kami tidak akan mengajukan upaya hukum banding. Itu dari pihak penggugat ya. Nanti kita tunggu 14 hari dari pihak penggugat. Mbak Inge sendiri gimana Mas Ari komunikasinya Mbak Inge? Saat ini saya tidak terlalu ada komunikasi dengan Inge karena kita kan masih ada di kubu yang berlawanan, ya kan, karena takut juga segala informasi apa yang dia coba, ya gini loh, udah ketahuan dari pihak sana nggak bisa main cantik, ya kan, nggak bisa menjalankan dengan terhormat menurut saya, ya. Jadi saya juga harus hati-hati dalam berucap segala macam, jangan sampai itu nanti digunakan untuk ngelawan kita lagi, jadi bumerang buat kita gitu. Kalau dari kita sih ya kita sudah menerima keputusan ini dan kita puas dengan keputusan ini, ya mudah-mudahan
dari pihak Inge juga puas. Karena kalau diperpanjang lagi ya bagi saya kasihan anak-anak aja gitu. Saya pun ingin move on. Saya melihat Inge pun juga udah move on kok, dia udah sibuk sendiri dengan dunianya. Ya sudah, buat apa lagi sih dilanjutkan.